Jungle. Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam 5 News, berita terhangat dan teraktual bersama saya Suci Lestari. Dan pemirsa, inilah berita selengkapnya. Keluh para pedagang kecil yang omsetnya menurun akibat COVID-19. Sabtu, 17 Oktober 2020. Pandemi virus corona atau COVID-19 telah mengakibatkan dampak yang besar bagi perekonomian Indonesia bahkan dunia. Adanya PSBB mengakibatkan terhalangnya perekonomian sehingga para pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian dengan cara merumahkan para karyawan. Pedagang kecil menjadi salah satu pekerjaan yang terkena dampak oleh wabah COVID-19. Rata-rata penjualan mereka menurun sekitar 50%. Salah satunya Ibu Nunung, penjual kelontong kecil-kecilan di Jalan Kota Bambu Utara 5, Palmerah, Jakarta Barat. Dia mengaku bahwa selama masa PSBB berlangsung, penjualannya menurun. Hal itu disebabkan oleh para kalangan ibu-ibu yang telah mendapatkan sembako dari pemerintah. Dia mengatakan bahwa para pembeli yang membeli di tokonya telah menurun kurang lebih 50%. Penjualan menurun, pengunjung juga. Sebelum masa PSBB, pendapatan saya sekitar 500.000, namun sekarang turun sekitar 50%. Untuk mengatasi kerugian, saya mengurangi penjualan warung saya, kata Bu Nunung saat dihubungi oleh pihak 5 News. Tak hanya Ibu Nunung, Ibu Daryani, seorang penjual mie ayam di wilayah yang sama, juga mengatakan demikian. Penjualannya menurun selama masa PSBB berlangsung, turun sekitar 50%. Penjualan menurun banget, apalagi sejak adanya PSBB, karena para karyawan yang dirumahkan ataupun dipotong gajinya. Ungkap Ibu Daryani saat dihubungi oleh pihak 5 News. Biasanya pendapatan per hari sekitar 200 hingga 250, namun kini hanya 100.000. Harapannya adalah agar corona cepat selesai dan saya bisa jualan dengan laris kembali, ungkap Ibu Daryani. Dan pemirsa, sekarang kita beralih ke berita selanjutnya. Tak pakai masker, warga di tes swab. Meningkatnya kembali jumlah COVID-19 di Banyumas, Jawa Tengah membuat tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Banyumas gencar melakukan razia masker. Warga yang kedapatan tidak memakai masker langsung dites swab di tempat. Pemirsa, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 secara acak melakukan tes swab kepada para warga yang sedang beraktivitas di luar namun tidak menggunakan masker. Bagi para warga atau masyarakat setempat yang ketahuan tidak menggunakan masker, langsung dites swab di tempat. Saat razia, ada puluhan warga yang terpaksa dikenai tes swab di tempat karena tidak menggunakan masker. Jikalau ada yang positif, maka akan langsung dijemput dan dibawa ke rumah sakit penanganan COVID-19 di Banyumas. Razia ini dilakukan karena meningkatnya jumlah pasien COVID-19 di Banyumas, Jawa Tengah. Karena itu, pemerintah tidak hanya melakukan razia tes swab ini di kota-kota, namun pemerintah juga melakukannya di desa-desa yang padat penduduk.
Tujuannya untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di Banyumas, Jawa Tengah. Data yang tercatat oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Banyumas, kini ada 29 orang yang terjangkit virus corona yang pada hari sebelumnya hanya 6 orang. Puluhan orang tersebut kini masih dirawat di Rumah Sakit Banyumas. Berita selanjutnya, saudara. Berita selanjutnya, pemirsa, perubahan jadwal KRL saat masa pandemi. Pembatasan sosial berskala besar telah diberlakukan kembali di Jakarta. PT Kereta Komuter Indonesia menyampaikan bahwa KRL atau kereta rel listrik tetap berjalan walaupun masa PSBB. PT Kereta Komuter Indonesia mengubah jam operasional dan menyesuaikan dengan masa pandemi. Mereka mengurangi jumlah penumpang di setiap gerbongnya. Berita tersebut akan dibawakan oleh rekan saya, Sabrina. Ya, Suci dan juga saudara, terkait diberlakukannya kembali PSBB, ada beberapa perubahan di peraturan dalam KRL, seperti jam operasional yang berubah dan pengurangan jumlah penumpang, yaitu hanya 74 orang penumpang saja di setiap gerbongnya, atau hanya 45%-nya saja. Selanjutnya kita akan wawancara singkat bersama narasumber kita. Selamat sore Mbak, dengan Mbak siapa? Saya Safira. Mbak Safira, terkait diberlakukannya kembali PSBB, jam operasional yang berubah dan pengurangan penumpang, bagaimana tanggapan Mbak terhadap situasi tersebut? Ya, menurut saya ini menyulitkan saya ya, terutama buat yang orang kerja menggunakan transportasi umum, terutama KRL ini. Buat saya ya agak susah karena penumpangnya di jarak terus dikurangin ya, terus apalagi waktunya juga dibatasin, kayak ada waktu-waktu tersendirinya. Jadi itu buat saya bingung awalnya. Jadi ya gimana lagi, saya biasa pakai KRL ini. Selama menggunakan KRL ini, apakah ada perasaan was-was di dalam diri Mbak sendiri, atau mungkin perlu adanya peningkatan fasilitas dari KRL tersebut? Ya buat saya sih, saya masih was-was ya, tapi ya bagaimana, saya masih menggunakan KRL ini. Dan buat fasilitasnya sih sudah lumayan bagus ya. Cuman ya mungkin orang-orang yang menggunakan KRL saja yang perlu pengetahuan tentang fasilitas yang digunakan juga gitu. Ya buat petugasnya juga sudah lumayan sih buat saya. Ya, berarti butuh kesadaran lebih tinggi lagi dari masyarakatnya. Iya, betul. Ya. Terima kasih Mbak Safira atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Iya. Ya, selanjutnya kita akan beralih kepada narasumber kedua kita yang juga merupakan penumpang KRL atau yang biasa menggunakan KRL. Ya, selamat sore Mbak. Dengan Mbak siapa? Iya, selamat sore. Nama saya Mbak Ega. Ya, Mbak Ega. Sebagai salah satu pengguna yang menggunakan KRL nih ya, bagaimana situasi di dalam kereta itu sendiri? Apakah sudah menerapkan protokol kesehatan? Ya sebenarnya gini Mbak, sebelum kita masuk ke stasiun aja kita udah mencuci tangan dulu, terus juga dicek dulu suhunya. Terus ketika kita masuk ke dalam kereta itu udah ada pembatasan physical distancingnya lah ya, kayak duduknya dibatasin. Terus juga ketika kita berdiri pun udah ada simbolnya gitu kan. Nah tapi kenyataannya kan tidak ada pembatasan jumlah penumpang lagi nih sekarang. Nah jadi otomatis ya kita mau nggak mau ya tidak bisa menjaga jarak lagi gitu sih Mbak. Ya. Apakah ada perbedaan antara sesudah pandemi? Apakah ada perbedaan di dalam kereta ketika sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini? Tentunya ada sih ya, banyak banget bedanya. Kayak misalnya kita kita naik kereta aja kita udah suruh pakai masker, terus juga kita bawa hand sanitizer ya kan. Terus juga sekarang aturannya kita harus pakai lengan panjang juga. Terus juga peraturannya lebih ketat lagi sih, kayak petugasnya lebih ketat lagi untuk ngingetin penumpangnya kayak untuk berjaga jarak, terus tidak mengobrol di dalam kereta, seperti itu. Beda banget sih. Ya.
Harapan Mbak sendiri apa sih sebagai pengguna KRL ini? Harapannya semoga PT KAI lebih konsisten lagi sih, karena kan yang di awal-awal pas kita pandemi kan itu ada pembatasan jumlah penumpang nih dalam kereta, tapi makin kesini peraturan semakin longgar kan, kayak udah nggak dibatasin lagi, dan otomatis di jam sibuk seperti jam pulang kantor dan jam berangkat kerja tuh sangat banyak banget penumpangnya. Jadi ya mau nggak mau kita harus dempet-dempetan sama penumpang lain, dan itu otomatis tidak menerapkan protokol kesehatan dong. Nah, terus juga kita sebagai pengguna jasa komuter lain, kita juga harus sadar gitu, kalau misalnya kereta dalam keadaan penuh, ya udah kita nggak usah masuk dulu, kita harus sabar. Kayak iya sih tahu emang kita pengen pulang atau nggak pengen buru-buru berangkat kerja, karena daripada kita terkena COVID, mendingan kita harus lebih sabar lagi sih, kayak jangan terburu-buru gitu, karena kan jumlah penumpangnya udah banyak, kita harus sadar aja gitu. Terus juga menerapkan protokol kesehatan yang ada. Terus kayak misalnya udah diterapin nih, kayak kita disuruh nggak boleh berbicara di dalam kereta, ya udah kita turutin peraturan yang ada dan jangan ngeyel sih untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Kesadaran masyarakatnya masih kurang ya Mbak ya? Iya, kesadaran masyarakatnya masih kurang, dan juga masih kurang konsisten dalam menerapkan peraturan ini sih PT KAI-nya. Ya, terima kasih Mbak Ega atas waktunya. Selamat sama-sama. beraktivitas kembali. Ya, Suci, tadi adalah wawancara singkat saya bersama beberapa penumpang KRL. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih Sabrina. Baiklah pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk memakai masker dan mematuhi protokol-protokol kesehatan. Saya, Suci Lestari, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. 5 News, traktual, terpercaya.